ketika miskin disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah kaya, zakatnya ditolak oleh Nabi, ditolak oleh Abu Bakar, dan juga ditolak oleh Umar. Siapakah dia? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mendengar kisah ini. Tetapi di dalam channel Al-Mu'allim Center tidak hanya menitik beratkan pada kisah, tetapi ingin ngajak belajar bersama-sama untuk mengetahui tentang dalil-dalilnya secara benar. Oleh sebab itu, di dalam setiap video Al-Mu'allim Center selalu mencantumkan dalil-dalilnya dengan tujuan untuk dipelajari secara bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama. Al-Hadithu Asy-Syarifu fi Qissati Tha'labah bin Hatib Al-Ansari. Al-Hadithu Asy-Syarif, hadis yang mulia, di dalam menceritakan kisahnya Tha'labah bin Hatib Al-Ansari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, oleh Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, kemudian di dalam kitab Syu'abul Iman, dan Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kemudian karena matan hadisnya terlalu panjang, redaksinya terlalu panjang, maka agar tidak durasi video ini terlalu panjang, insya Allah pada video kali ini kita tidak akan menerjemahkan per lafadz atau menerjemahkan per kata, tetapi kita akan menerjemahkan secara globalnya saja. Tetapi teks Arabnya tetap kita cantumkan di dalam layar kaca video. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an anna Tha'labah bin Hatib Al-Ansari ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ud'allaha ayyarzuqani Allah. Diceritakan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Tha'labah bin Hatib Al-Ansari mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepadaku. Qala waihaka ya Tha'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min kathirin la tutiquhu. Celaka engkau wahai Tha'labah, rizki yang sedikit tetapi engkau mampu menunaikan syukur kepadanya, itu lebih baik daripada rizki yang banyak tetapi engkau tidak mampu untuk bersyukur. Thumma raja'a ilaihi faqala ya Rasulullah ud'allaha ayyarzuqani malan. Kemudian Tha'labah datang lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepadaku. Ceritanya ini berulang-ulang ditolak oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, wallahi law sa'alta ayyasilu liyal jibala dhahaban wa fiddatan la salat. Demi Allah wahai Tha'labah, kalau seandainya engkau meminta agar Allah mengalirkan gunung-gunung, gunung itu berupa emas dan perak, maka sungguh akan mengalir gunung itu berubah menjadi emas dan perak. Inilah doanya Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah mau, maka gunung bisa berubah jadi emas dan perak. Tetapi kenapa Rasulullah tidak mau? Khawatir kalau orang itu menjadi kaya raya, kemudian lupa ibadah, meninggalkan pengajian. Awalnya rajin pengajian, setelah menjadi kaya sibuk. Sebelum diangkat menjadi pegawai, sebelum menjadi karyawan, minta doa amalan, sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kemis, mengamalkan ini itu. Setelah bekerja, sibuk ini itu, akhirnya satu-satu ibadahnya ditinggal. Kemudian ada lagi yang minta doa agar usahanya sukses, mendapatkan banyak pelanggan, barangnya laris manis. Tapi setelah diberikan oleh Allah laris manis, sibuk ngurusi dagangannya, lupa pengajian, lupa mendatangi majelis ta'lim, seperti kisahnya Tha'labah bin Hatib Al-Ansari. Kemudian ringkas cerita, Tha'labah didoakan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena selalu mendesak.
Mendesak, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Tha'labah agar diberikan rizki oleh Allah, harta yang melimpah ruah. Tetapi setelah Tha'labah menjadi orang yang kaya raya, dia mulai meninggalkan sholat Jumat. Jumat pertama ditinggalkan, jamaah ditinggalkan, tidak mendatangi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulai sibuk dengan bisnisnya. Inilah yang menjadikan kekhawatirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam video sebelumnya sudah kita jelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling mustajab doa-doanya, paling dikabulkan doa-doanya. Tetapi mengapa para sahabat tatkala itu tidak rebutan datang kepada Rasulullah membawa air, mintanya misalnya minta air barokah, atau datang kepada Rasulullah minta doa supaya kaya? Tidak, hanya ada kisahnya Tha'labah inilah. Ya, tidak seperti umat Islam zaman sekarang datang pada kiai, pada ustadz, minta amalan, minta doa. Padahal bahkan ada yang minta jimat supaya sakti, supaya dagangannya laris. Inilah yang menjadikan rusaknya agama Islam di akhir zaman, terutama di Indonesia. Di Indonesia itu datang kepada kiai rebutan membawa air, minta air barokah. Diajak ngaji, males, begitu. Astagfirullahaladzim. Kemudian akhir cerita, setelah Tha'labah menjadi kaya raya, Rasulullah mengutus 2 orang untuk minta zakat. Tetapi Tha'labah beralasan ini dan itu. Bahkan dia mengatakan belum sampai nisab, belum saatnya zakat. Kemudian tahun depannya lagi Rasulullah menyuruh 2 orang untuk datang kepada Tha'labah agar mengeluarkan zakat. Tetapi Tha'labah justru mengatakan ini jizyah, upeti ini, bukan zakat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya udah biarkan saja Tha'labah, biarin saja. Lah kan begini, kan jengkel. Jadi jangan dikira Rasulullah nggak pernah jengkel. Ya, Muhammadun basyarun lakal basyar. Tetap Rasulullah jengkel. Akhirnya Tha'labah, tatkala Rasulullah SAW menjelang sakit, datang ingin memberikan zakat hartanya kepada Rasulullah. Rasulullah nggak mau menolaknya. Nggak usah. Rasulullah nggak mau menerima zakat maupun sedekahnya Tha'labah. Coba bayangkan bagaimana ini. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW wafat. Dan setelah Rasulullah wafat, Tha'labah mendekati Khalifah Abu Bakar didekati. Tha'labah ingin memberikan sedekah dan zakat hartanya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun menolaknya. Enggak sudi menerima hartanya Tha'labah, enggak sudi. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Kemudian masa Khalifah Umar bin Khattab, Tha'labah pun berusaha mendekati Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi ternyata Khalifah Umar bin Khattab pun tidak mau menerima hartanya Tha'labah. Enggak sudi. Sampai akhirnya Khalifah Umar bin Khattab wafat. Kemudian pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Tha'labah pun berusaha mendekati Khalifah Utsman bin Affan. Tapi ternyata Khalifah Utsman bin Affan enggan, tak sudi menerima hartanya Tha'labah. Maka Tha'labah pun menjadi orang yang paling menyesal. Thumma mata Tha'labatu fi khilafati Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Tha'labah pun wafat, meninggal dunia pada masa pemerintahannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 7792 dan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah nomor hadis 2039 dan di dalam kitab Syu'abul Iman nomor hadis 4357 dan oleh Imam Ibnu Hatim di dalam tafsirnya nomor hadis 10625. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.